Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik Rudini. Saya dari Universitas Cyber Asia dengan program studi Teknik Informatika. Baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang proyek IoT saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Internet of Things. Ya, pertama di sini ya saya jelaskan dulu sistemnya. Sistemnya adalah sistem yang saya buat adalah sistem monitoring suhu dan otorisasi akses pada ruang server. Nah, untuk latar belakangnya sendiri kenapa saya memilih sistem ini ialah karena relevansi dan pentingnya penerapan IoT dalam mengamati dan menjaga kondisi lingkungan kerja yang kritis. Nah, lalu untuk monitoring suhu menjadi kunci untuk mencegah kegagalan peralatan dan kerugian data yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Karena untuk ruangan server ini cukup kritis ya, dia harus terjaga suhunya. Karena jika misalnya terlampau panas, maka itu cukup berbahaya untuk perangkat-perangkat di dalamnya. Lalu selain itu, efisiensi energi juga dapat ditingkatkan dengan memastikan penggunaan pendingin yang tepat untuk menghindari pemborosan energi. Nah, ini dengan sistem monitoring kita bisa mengatur kapan pemanas ini harus menyala, kapan AC atau pendingin ini harus menyala. Ini untuk ini sedang pemanas sedang menyala ini ya, bisa dilihat aktif. Nah, terus selain itu untuk sistem otorisasi akses itu memberikan keamanan pada perangkat-perangkat server dari tindakan yang tidak diinginkan atau tindakan kejahatan ya. Dan juga mengingat fungsi server yang sangat vital, maka perlu adanya pembatasan terhadap perangkat-perangkatnya, pembatasan akses ya. Jadi jangan sampai sembarang orang ini bisa masuk ke ruang server, jadi perlu ada otorisasinya. Mungkin bisa saya langsung jelaskan pada device-device-nya yang saya gunakan di sini. Ini yang pertama, kita mulai dari sisi kanan dulu ya. Ini ada furnace atau pemanas, lalu sini ada AC, air conditioner ya, atau pendingin ruangan. Di sini saya menggunakan router home gateway ya. Ini saya gunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat IoT-nya. Di sini ada server atau remote servernya. Di sini saya memberikan user untuk monitoring IoT dan juga untuk pengkondisionalan skema ini ya. Saya simpan di remote server ini. Lalu ini ada termometer untuk memantau temperatur. Lalu ini ada push button atau tombol ya, tombol tekan untuk membuka pintu dari dalam. Ini ada pintu, ini ada RFID reader atau untuk membaca kartu ya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan dua kartu, yang mana satu kartu ini sudah terautorisasi dan satu kartu lagi yang tidak terautorisasi. Sedangkan untuk yang 4 ini ya, dua tombol dan dua ini tambahan aja. Ini heating element dan juga air cooler. Ini saya gunakan untuk men-trigger temperaturnya, untuk menaikkan atau menurunkan. Ini untuk menguji nanti. Nah, selain device-nya itu kita tambahkan, di sini juga saya ada modifikasi pada device tertentu. Contohnya push button. Ini kalau kita ambil device aslinya, dia tidak bisa terhubung ke router seperti ini ya, dan juga dia tidak bisa digunakan untuk men-trigger. Jadi kalaupun sudah kita tambahkan, dia tidak bisa untuk men-trigger. Di sini yang saya modifikasi itu ada di sini. Pertama ada di ini saya klik advance dulu. Nah, ini ada di config. Nah, di sini saya tambahkan ya network adapternya. Ini kita coba bandingkan dengan, kita bisa bandingkan dengan yang originalnya. Nah, ini kita bisa bandingkan. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada. Terus juga dia penggunaannya komponen, sedangkan untuk yang ini dia penggunaannya smart device. Tapi tidak cukup sampai di situ. Untuk kali ini hanya baru berhasil menghubungkan push button ke router. Kita juga harus mengubah di programming. Nah, programming ini ada beberapa baris yang kita tambahkan ya. Nah, ini yang pertama ada registration server setup. Ini digunakan untuk meregistrasi si push button ini ya. Jadi dia terdaftar nanti di remote server. Ada kondisinya 0 pusat dan 1 adalah not pusat. Nah, ini controllable true, ini artinya bisa dikontrol dari remote server ya. Jika ini false, maka
remote server hanya bisa memantau nilainya tapi tidak bisa mengontrol nilai dari remote server. Nah ini bisa ya. Nah, ini on input retrieve ini juga sama, jika ada input dari sini ya, dari si device nya, maka akan diteruskan ke server atau proses data nih, manggil function proses data. Nah mungkin yang pertama kita lanjut ke function ini dulu. Oh ini nih di update, ini ada function send report ya. Nah ini send report ini tambahan nih ya, fungsinya ini saya buat ini menggunakan bahasa JavaScript, jadi cukup mudah untuk dipahami ya. Ini adalah kondisinya jika state ini nilainya true atau false ya, di sini defaultnya. Nah ini kita bisa lihat. Nah saya tahu true false karena nih ada ternary operator. Nah, jadi ketika dia nilainya true dia high, dia false nilainya low. Nah di sini berarti nilainya true. Jika dia true maka kita mengirim ke remote servernya 0. 0 ini apa? Kita bisa lihat di sini 0 itu artinya pusat tertekan ya. Nah, jika nilainya false maka kita ngirim 1, dia not push atau tidak tertekan. Lalu ada function send report ini dipanggil di update. Nah, selanjutnya ada function proses data. Ini ya. Nah, proses data ini kita mengambil dari remote server. Jadi jika datanya 0, nah ini kita return, jika kita update, jika datanya true kita update-nya false. Seperti itu. Untuk scriptnya kita close saja lagi mungkin ya. Oh ya, untuk masing-masing perangkat IoT ini sama semua ya, kita buang ke wireless dulu di sini ya, ke home gateway. Lalu kita settingnya masukkan, daftarkan di sini ya. Ini yang terdaftar di remote servernya. Baik, ini saya close lagi, ini juga saya push. Nah itu pertama ada di push button, lalu perubahan selanjutnya ada di RFID. Perubahan yang saya tambahkan di sini tidak banyak ya, saya hanya merubah delaynya. Mana ya, delay. Nah ini delay time-nya saya rubah jadi 2000 milisecond ya, karena untuk defaultnya dia 1000. Mengapa saya rubah? Karena ini juga berhubungan dengan simulasinya nanti ya di lapangan. Baik, langsung saja di sini saya coba jelaskan kondisionalnya dulu ya. Kita masuk ke sini, IoT monitor. Di page terdaftar. Nah untuk kondisi yang pertama kita membahas monitoring suhu dulu ya. Jadi untuk monitoring suhu ini kondisinya adalah ini, ada kondisi hidupkan AC matikan pemanas, matikan AC hidupkan pemanas, dan matikan AC matikan pemanas. Jadi untuk kondisi yang pertama ini hidupkan AC matikan pemanas jika pada termometer suhunya melebihi 25 derajat, maka pemanasnya akan mati. Nah ini pemanasnya mati ya, AC-nya juga mati. Nah ini kalau ini berarti kondisi yang ini ya, matikan AC pemanas. Nah untuk kondisi yang ini itu jika suhunya di atas 25 maka AC-nya akan menyala, pemanasnya akan mati. Jadi hanya AC saja yang menyala. Lalu ada kondisi sebaliknya di mana AC-nya mati, pemanasnya hidup. Di sini ketika suhunya di bawah 21. Nah ini contohnya, pemanasnya sedang nyala ya, tadi mungkin sempat di bawah, ini pemanasnya nyala nih. Nanti ketika duduk dia akan mati. Nah mati ya. Ini untuk kondisi yang kedua, jika suhunya di bawah atau sama dengan 21 derajat maka pemanasnya akan menyala. Lalu ini langsung masuk sini dulu ya, ini matikan AC dan pemanas, yaitu ketika temperaturnya berada di rentang 22 derajat sampai dengan 24 derajat Celcius. Nah untuk suhu ini, rentang suhu ini juga saya dapatkan berdasarkan pencarian di Google dan juga beberapa jurnal ya, bahwa untuk tentang suhu server di Indonesia normalnya adalah dari 21 derajat sampai dengan 25 derajat.
Nah ini bisa dilihat pemanasnya menyala lagi. Mungkin bisa kita coba ya. Kondisi pertama di mana AC yang nyala, ini kita coba panaskan dulu. Panaskan sampai suhunya di atas 25. Ya mohon ditunggu, mungkin sedikit lama ini baru 23. Ini saya ubah dulu biar lebih cepat. Sebentar lagi, tadi jadi saya rubah. Maaf, ini di 24 dia agak sulit naik ya. Karena apa? Karena di sini AC-nya sudah menyala. Kita lihat ketika dia sampai ke 25. Nah, di sini AC langsung menyala ya. Ada tandanya ini titik merah. Di AC menyala dan suhu otomatis akan diturunkan. Nah, ketika dia sudah turun ke angka 24, nah, AC akan mati. Ini karena jika kondisinya di rentang 22 sampai 24, maka keduanya tidak menyala. Ini suhu normal ya. Nah, disinilah letak efisiensi energinya, karena AC dan pemanas tidak digunakan ya. Sekarang mari kita turunkan suhunya sampai dengan 21 untuk kondisi yang pemanasnya menyala ya. Masih belum karena masih di atas 21. Nah, ini sudah di bawah. Kita lihat ini menyala ya, ada titik merah di sini menandakan bahwa pemanasnya sudah menyala. Nah, suhu juga perlahan kembali naik. Nah, ketika dia akan menyentuh 22, otomatis dia akan mati seharusnya. Kita lihat. Ya, dia sudah menyentuh 22, berarti mati. Nah, itu untuk monitoring suhu. Nah, selanjutnya sistem pintu ini ya, otorisasi akses. Nah, ini yang pertama ada cek validasi ID card. Nah, ini jika ID cardnya memenuhi, ini saya membuat simple dulu aja ya untuk validasinya. Ini jika ID cardnya merupakan ID-nya segini, C951, nah dia akan menjadi valid ya. Si RFID-nya baca statusnya valid. Nah, ini ada dua kondisi, dan kondisi saya memilih any bukan all ya. Kalau all itu dia berarti logikanya menggunakan n, dimana keduanya harus bernilai true untuk menghasilkan true. Sedangkan ini saya menggunakan any atau logikanya or, yang mana jika salah satunya bernilai true maka hasilnya true. Untuk kondisi pertama. Untuk kondisi keduanya ialah ketika IoT push, IoT1 push status is push atau push button ini ditekan, ini juga akan membuat RFID menjadi valid. Fungsinya untuk apa nanti saya jelaskan. Nah, jika kondisi sudah valid, masuk ke kondisi yang ini, buka kunci pintu. Jika sudah valid, maka pintu akan terbuka kuncinya ya. Kuncinya akan terbuka. Nah, di sinilah letak delay tadi. Jadi ketika pintu terbuka selama 200 milisecond. Lalu di sini ada kondisi di mana kunci pintu jika pintu tertutup dan status RFID not valid. Jadi jika pintunya tertutup nih, kondisi tertutup seperti ini, lalu RFID-nya statusnya not valid atau bukan valid, nah dia akan otomatis terkunci. Nah, itu tadi makanya kita gunakan jeda 2000 milisecond agar
dia terbukanya selama 2000 milisecond itu. Jadi ketika sudah dibuka kita bisa ada kesempatan untuk membuka pintu, karena kalau tidak dia akan terlalu singkat ya, terlalu cepat. Mungkin bisa kita praktekkan di sini. Pertama saya coba dulu untuk ID card yang non authorized ya, apakah bisa. Tidak bisa di sini ya, tidak ada respon dari RFID-nya. Lalu kita coba yang authorized, kita nah hijau ya, bisa dilihat pintunya hijau, maka di sini nah kembali merah, valid. Nah ada jeda, kembali merah. Nah, jadi ketika kita tempelkan langsung kita buka pintu, nah, seperti ini. Ini kita anggap administrator servernya, admin servernya masuk ya, masuk ke sini mengontrol ruangan. Biasanya untuk ruangan server itu kalau di tempat yang saya pernah masuk ya, itu orang kalau masuk tuh tutup pintu, tidak dibiarkan terbuka. Nah dia akan tempatnya terkunci lagi. Nah disinilah pentingnya push button, karena anggaplah untuk tadi RFID-nya ditinggal di luar, tertinggal atau bagaimana, dia tetap bisa keluar, karena dia tidak perlu, untuk keluar itu tidak perlu akses ya, maksudnya masuknya saja yang perlu divalidasi. Untuk keluar dia bisa menekan tombol di saat admin server sedang berjalan mengontrol monitoring server segala macam. Ketika dia ingin keluar dia bisa menekan tombol ini, valid. Hanya saja harus cepat ya, ini 2000 milisecond. Mungkin di lapangan bisa dikondisikan dengan menyesuaikan jarak tombol atau jarak RFID readernya ke pintu ya. Nah ini buka, keluar, tutup lagi, terkunci. Nah, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja sistem IoT yang saya buat. Mohon maaf jika sederhana dan masih banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.